Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini pembahasan kita di mata kuliah sejarah peradaban Islam itu adalah eh, Islam di Andalusia bagian satu. Maksudnya di sini adalah bahwa pembahasan tentang Islam di Andalusia dibagi dua. Pertama, Islam bagian satu maksudnya mulai dari sejarah berdiri sampai masa Reconquista. Dan selanjutnya sampai akhirnya Islam di Andalusia nanti masuk kepada Islam di Andalusia. Oke, pertama kita lihat Islam di Andalusia itu masuk ke Andalusia pada tahun 711 Masehi sampai 1492 Masehi. Dalam maksudnya Islam ke Andalusia ini ada tiga tokoh sangat terkenal. Ya. Yang pertama adalah Musa al-Nusayr, yang merupakan gubernur dari Afrika Utara. Dalam artian, maksudnya Islam ke Andalusia, tentu semuanya bukan hanya berkat dari hanya tarikh Imam Malik atau tarikh Nusayr, tapi tentu ini berkat dorong dari Musa al-Nusayr, izin dan segala macam. Tanpa komando dari Musa al-Nusayr, dan Islam tidak akan masuk juga ke Andalusia. Kemudian tarikh Ibnu Malik, ya, perang. Tarikh Ibnu Malik ini sangat berperan sekali dalam Islam ke Andalusia. Kenapa? Sebelum penyerbuan dilakukan oleh Tariq bin Ziyad yang memantau keadaan kondisi bagaimana sebenarnya Islam di Andalusia, itu adalah Tariq bin Malik yang melakukan pengintaian, melakukan pelabuhan pendaratan di sana, melihat situasi dan segala macam. Ya. Dan Tariq bin Ziyad tentu sampai sekarang masih terkenal, yaitu adalah Jabal Gibraltar atau Gunung Tarik, yang mana itu adalah tempat pendaratan pertama dari Indonesia ini ketika dia membawa pasukannya untuk menaklukkan Andalusia ketika itu. Jadi ketika orang bertanya tentang Islam masuk ke Andalusia, maka orang tidak akan bisa lupa dengan tarikh Indonesia atau Jabal Gibraltar yang ada di sebuah pulau menjelang bukit menjelang masuk ke Andalusia itu sendiri. Kemudian kita lihat dulu bagaimana keadaan Andalusia itu sebelum Islam datang. Ya. Kita lihat pertama bahwa Islam pada masa itu mengalami yang namanya perpecahan. Kita lihat dalam bidang politik. Ya. Raja Dordik ketika itu, Raja Dordik dari kerajaan Gotik ketika itu mencoba untuk merebut semua kekuasaan dari kerajaan-kerajaan kecil ketika itu. Nah, jadi ketika itu dia sudah terpecah-pecah, dengan Raja Rodrik sangat kuat, sehingga mencoba untuk mengambil semua kekuasaan di masa seperti masa Toledo, ya, Batiza, dan Pangeran Julian, ya, masa Septah ketika itu, sehingga menjadi perebutan wilayah kekuasaan sampai salah satunya tersingkir dan diusir ketika itu adalah bisa dikatakan baik Pangeran Julian itu sendiri. Jadi ketika itu terjadi perebutan daerah dan yang ikut ketika itu adalah kerajaan Gotik, sehingga kerajaan-kerajaan kecil ketika itu tersingkirkan oleh kerajaan Gotik. Maka otomatis ini membuat antrinya nanti membuat tidak senangnya mereka karena diusir dari kekuasaan oleh Raja Rodrik. Kemudian kita lihat juga dalam aspek agama, Raja kerajaan Gotik, ya, atau Raja Rodrik ketika itu
Ketika dia berkuasa, dia bukan hanya mengambil daerah-daerah kekuasaan yang ada di kerajaan-kerajaan kecil ketika itu, tapi dia juga memaksakan agama Kristen pada orang-orang, ya, mendominasi orang-orang yang beragama lain, bahkan dibakti secara paksa oleh pihak kerajaan. Otomatis ini membuat mereka tidak senang, karena agama tentu ini bukan masalah paksa atau keinginan. Orang tidak mau dipaksa. Di secara agama, orang-orang Indonesia ketika juga terpaksa oleh kerajaan Gotik, kerajaan ketika itu. Kemudian tambah lagi keadaan ekonomi ketika itu. Nah, Raja Gotik ini bukan hanya memaksakan masalah agama, tapi dari segi ekonomi, Raja Gotik ini menerapkan pajak yang begitu tinggi. Otomatis ini membuat masyarakat tidak senang. Jadi bukan hanya para pangeran yang tidak senang atau orang-orang yang paksa masuk agama tidak senang, tapi pada umumnya mereka itu tidak senang karena pajak tinggi dan segala macamnya. Kemudian kalau kita lihat dari tadi adalah latar belakang keadaan dari Islam di Indonesia, tentu kita lihat juga yang melatar belakang Islam di Andalusia ditaklukkan oleh umat Islam ketika itu. Pertama kita lihat lagi dengan terusilnya para penguasa Andalusia ke Afrika Utara, sehingga orang-orang tadi mencoba untuk minta bantuan kepada umat Islam untuk menaklukkan Andalusia. Otomatis itu mereka menggambarkan bagaimana keadaan Indonesia ketika itu, ya, bagaimana ekonominya, bagaimana politiknya, bagaimana keadaan masyarakatnya, dan apa keuntungan. Semua digambarkan, diinginkan oleh terutama adalah Pangeran Yudian ketika itu. Ternyata ini membuat tertarik sendiri gubernur ketika itu. Kemudian pangeran juga di samping dia menggambarkan keadaan kehidupan di Andalusia, dia juga membantu dalam artian dalam memberikan kapal dalam pengangkutan menyeberangi pasukan Muslim ke Spanyol untuk menaklukkan Raja Dordik ketika itu. Ya. Sehingga Musa Indonesia mengutus pertama adalah Tariq bin Malik untuk berpatroli memastikan benarkah apa yang dikatakan oleh pengarinan tersebut. Akhirnya nanti Tariq bin Malik dengan 500 pasukan ia berhasil menguasai daerah pesisir pantai dan tidak masuk ke pedalaman dan membawa harta rampasan yang sangat banyak. Dengan demikian otomatis ini membuat sang gubernur ketika itu Musa Indonesia tertarik melihat hasil yang didapatkan oleh Tariq bin Malik dalam waktu sekejap bisa membuat banyak harta rampasan. Otomatis ini daerah yang kaya yang bisa menambah perekonomian ketika itu. Maka dengan demikian pasukan sebanyak untuk selanjutnya Musa Indonesia mengutus Ziyad lagi, pasukan yang sebanyak 7.000 orang dipimpin oleh Ziyad akhirnya diutus Musa Indonesia ketika itu. Pada akhirnya dengan 7.000 pasukan. Pada awalnya dia itu berlabuh di sebuah kaki gunung yang kemudian gunung itu dinamakan Gibraltar atau Jabal Tariq. Ya. Ketika sampai di sana dia mencoba berpidato berapi-api, karena kisah digambarkan dia bukan hanya berpidato, dia juga membakar kapal-kapal. Untuk apa? Otomatis ini adalah untuk membuat para tentaranya atau para pasukannya bersemangat dalam menghadapi pasukan yang begitu banyak ketika itu.
Tapi pada akhirnya nanti juga ditambah lagi oleh Indonesia ketika itu, ya, tambah nanti lagi 5.000 orang lagi, sehingga 12.000 orangnya akan melawan 100.000 orang ketika itu. Ini bukan tandingan, tapi Tarik Malik mampu dapat melakukan kota Cordova, Granada, dan kota lain untuk menaklukkan kota Toledo, yaitu Tariknya Ziyad, minta bantu kepada Musa Indonesia di Afrika Utara ketika itu. Sehingga nanti Musa Indonesia juga tidak mau ketinggalan, sehingga dia juga pergi dengan pasukannya, ya, ke Andalusia dan berangkat dengan jumlah yang lebih besar. Itu adalah sehingga dia berhasil menaklukkan seperti kota Sidonia, Carmona, Sicily, dan Marinda, serta mengalahkan Theodomir di Orihuela. Akhirnya nanti setelah menalam beberapa penaklukan baik Tarik Ziyad maupun Besar, akhirnya mereka bertemu di Toledo. Ini adalah akhir penaklukan Islam di Andalusia. Dengan demikian maka nantinya keadaan Andalusia mampu ditaklukkan atau dikuasai oleh Musa Indonesia dengan tahjid. Kita lihat kondisi politik pasca dikuasainya Islam di Andalusia oleh pihak Islam masih labil karena adanya pertentangan, ya, antara etnis, itu antara suku Barbar, ya, yang berasal dari Afrika Utara dengan Arab, ya. Sedangkan suku Arab juga terdapat persisihan, ya, tambah lagi dengan beberapa perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa bagian utara ketika itu. Berarti ketika awal ini belum stabil lagi ada pemerintahan Islam di Andalusia ketika itu. Kemudian kita lihat di Andalusia ini ada beberapa priorisasi Islam. Dia bukan hanya misalnya hanya di bawah satu pemerintahan. Kita lihat pertama adalah namakan Prode Kewalian, mana pada masa ini Islam di Andalusia masih bagian dari dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah juga nanti, dan mereka nama kewalian yang dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian nanti adalah selanjutnya adalah periode keamiran, ya, di mana di sini dia masih berupa bagian dari Andalusia, tetapi dia tidak taat lagi kepada Andalusia. Dia masih bagian dari Baghdad, tapi dia tidak mengakui keberadaan Baghdad, sehingga mereka terbebas dari Baghdad. Walaupun mereka masih menganggap khalifah di Baghdad ketika itu. Kemudian periode ketiga adalah khalifahan. Di masa ini Islam di Andalusia, artinya dia bukan lagi takut mau tidak mengakui lagi kekhalifahan karena menganggap mereka punya khalifah secara sendiri. Kemudian selanjutnya adalah dinamakan Muluk At-Tawaif. Artinya adalah isinya adalah di mana umat Islam atau Islam di Indonesia terjadi perpecah-pecahan sehingga sampai 30 dinasti ketika dinasti kecil. Kemudian muncul lagi adalah masa Murabitun, dinasti yang punya kekuasaan yang kuat, kemudian dilanjutkan oleh Muwahhidun, dan yang terakhir adalah Bani Ahmad. Islam Dada pada tahun sampai tahun 1490 Masehi, yang akhirnya Bani Islam di Andalusia itu.
Namun pada abad ke-17 atau tahun 600 1609 Masehi, bukan lagi akhir dari kekuasaan Islam, tapi akhir Islam di Andalusia ketika itu. Oke, itu adalah periodisasi Islam di Andalusia. Kemudian kita lihat lagi bentuk pemerintahan tadi. Dan yang pertama dikatakan adalah periode kewalian. Mana di sini lebih kurang 40 tahun Andalusia dipimpin oleh seorang gubernur. Ya. Yang pertama adalah Abdul Al-Aziz. Itu adalah putra dari Musa Indonesia itu sendiri. Ya. Dan nanti karena memang keadaan tidak stabil sehingga uh, baik perebutan dari orang antara umat Islam dan orang barbar, ditambah lagi ketika itu maklumlah baru-baru penaklukan, maka otomatis orang-orang Andalus itu tidak semua juga menyenangi, apalagi yang merasa terusir. Sehingga ketika agak-agak kacau, orang-orang itu akan menyerang, kemudian lari lagi ke daerah gunung, kemudian menyerang lagi, seperti itu saja. Sehingga tidak terjadi kestabilan ketika selama 40 tahun ini ada sekitar 20 gubernur ketika itu diganti. Ya, jadi dengan gubernur yang terakhir adalah Yusuf Ibnu Abdul Rahman Al-Fihri ketika itu dari suku Faiz. Dan pemerintah menstabil pada masa ini selama 40 tahun tersebut. Kemudian periode yang selanjutnya adalah pemerintahan yang bergelar Amir atau periode keamiran. Pada masa keamiran ini diawali dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia. Adalah salah seorang keturunan dari dinasti Bani Umayyah yang telah ditakluk, dihancurkan oleh, yang telah diluluhlantahkan oleh Abu Abbas As-Saffah ketika itu, sehingga membunuh seluruh keturunan darah biru. Kecuali yang selamat sendiri adalah Abdul Rahman, coba bersembunyi dari tempat ke tempat lain. Akhirnya dia bisa masuk ke Andalusia dan merebut kekuasaan yang berada ketika itu di tangan Yusuf Ibnu Abdul Rahman Fihri ketika itu. Akhirnya ketika dia sudah dapat merebut, sehingga dia merubah lagi, bukan merasa kewalian tapi adalah masa keamiran. Pada masa keamiran pemerintahan ini tidak tunduk kepada khalifah di Baghdad, walaupun dia masih mengakui khalifah di Baghdad, tapi dia tidak tunduk, dia tidak bayar pajak dan semacam, dia mandiri. Nah, pada masa ini ada sekitar 8 amir ketika itu. Yang pertama tentu adalah Abdul Ahmad Dangkil, kemudian Abu Al-Walid, dan Hisam Ibn Abdul Rahman, dan lain-lain. Pada masa kewalian ini, Islam di Andalusia memusatkan pemerintahannya di Cordoba ketika itu. Membangun satu pemerintahan Cordoba. Dia juga membangun masjid yang megah di Cordoba. Ya. Kemudian kita lihat juga dia juga membangun sekolah-sekolah dan yang lain-lainnya. Para khalifahnya juga banyak cinta kepada ilmu pengetahuan, sehingga terjadi pendirian sekolah tadi. Kemudian koleksi buku juga banyak. Bahkan dia juga menandingi bagaimana misalnya kemajuan yang ada di Baghdad ketika itu. Kemudian segi pendidikan, pembangunan juga dilakukan pada masa periode keamiran ini. Kemudian selanjutnya adalah pemerintahan yang menggelar khalifah. Ya. Kenapa gelar khalifah? Kita lihat ini awal dari ketika meninggalnya khalifah di Baghdad kita itu adalah Al-Mutakdir. Al-Mutakdir ketika itu, sehingga ketika itu Abdul Rahman
III yang bergelar An-Nasir menggunakan gelar khalifah pada masa itu. Dalam artian dia menganggap dengan meninggalnya Al-Mutakdir ini maka khalifahan di Baghdad juga berakhir, sehingga dia juga uh, membuat lagi khalifah gelarnya. Nah, jadi Abdul Rahman dia juga khalifah An-Nasir ketika itu. Nah, sehingga untuk selanjutnya pada dinasti pada Islam di Andalusia ini dia bukan lagi Musa Amiran, dia sudah khalifah. Jadi dia tidak lagi misalnya mengakui khalifah di Baghdad karena mereka sudah membuat khalifah sendiri. Bukan hanya dalam artian mandiri khalifah sendiri, tapi dia juga menandai kemajuan-kemajuan besar yang terjadi di Baghdad ketika itu. Di Andalusia banyak para imam yang bermunculan. Dia juga membangun universitas di Cordoba tersebut. Ya, bangun tempat-tempat pabrik dan segala macamnya, bukunya banyak juga ilmuwan dan segala macamnya. Sehingga bagaimana kemajuan di Baghdad ketika itu, di Andalusia juga dilakukan hal itu. Ya, di Andalusia juga dilakukan kemajuan-kemajuan yang Baghdad. Sehingga kita lihat Renaissance di Barat, kebangkitan di Barat, kemajuan, kemodernan, perkembangan di Barat tidak terlepas dari perkembangan Islam pada masa kekalifahan ini. Bukan hanya berkembang, bahkan kesejahteraan masyarakat di Andalusia terasa sekali pada periode kekalifahan. Jadi kalau bisa kita katakan, jadi periode yang banyak itu adalah puncak dari kejayaan Islam di Andalusia itu adalah pada masa kekalifahan. Ya, namun pada akhirnya itu tidak bertahan karena dari waktu ke waktu dikatakan ketika sesuatu itu diturunkan tidak jelas, masih bergelar misalnya anak dan semacamnya, sehingga di akhir-akhirnya nanti juga terjadi pertikaian. Bahkan bukan hanya pertikaian, akhir dari masa kekelipahan ini adalah nanti adalah terpecahnya kekuasaan Islam di Andalusia, bukan lagi di atas Umayyah lagi atau gelar khalifah lagi, tapi ketika itu yang lebih adalah Islam itu bisa terpecah menjadi 30 negara kecil atau 30 buah dinasti ketika itu. Dinamakan Anamul Taif, dia terbagi kepada kecil-kecil negara kecil ketika itu. Nah, dan keadaan ini nanti akan tentu dimanfaatkan oleh orang-orang Barat. Itu adalah dikatakan adalah reconquista, penaklukan kembali oleh orang-orang Kristen. Dia memanfaatkan adu domba antara sekalian satu sekalian lihat Islam pecah itu. Dia ingin menaklukkan kembali Andalusia dari tangan Muslim ketika itu. Jadi dalam artian perpecahan terjadi pada umat Islam dia memanfaatkan oleh mereka. Tapi nanti pada masa Reconquista ini, kebangkitan kembali ini tidak mampu untuk merebut kekuasaan oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Setelah masa Reconquista ini ada nanti adalah dinasti Murabitun, Bani Ahmad, dan besar juga tidak mampu menaklukkan. Tapi setidaknya ini menggambarkan bahwa setelah masa khalifahan ini, kemudian mulai Tawaif, terjadinya perpecahan menjadi 30 negara kecil. Tentu ini menandakan bahwa sudah mulai melihatkan kelemahan Islam di Andalusia itu sendiri. Dan orang-orang Barat mulai bangkit kembali sehingga mencoba untuk menaklukkan daerah-daerah yang mereka lama kuasai, kemudian dikuasai umat Islam ketika itu. Oke, saudara sekalian, mungkin untuk hari ini pada Islam dan Andalusia kita cukupkan. Oke, baik kita akhiri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.